Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Agus Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai salah satu pertanyaan konsultasi yang justru beberapa bulan terakhir ini sering ditanya, dan bahkan kalau dilempar ke grup ya, di grup WhatsApp begitu ya, itu malah jadi perdebatan gitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, tema ini adalah tidak ada yang multitafsir. Apa yang saya sampaikan adalah murni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah izinkan saya untuk berbagi, mengulas suatu materi mengenai siapa yang berwenang menetapkan persyaratan penyedia dan penambahan persyaratannya, Bapak Ibu. Jadi ada dua tema yang akan kita ulas pada video ini, yaitu siapa yang berwenang menetapkan persyaratan penyedia, yang kedua adalah siapa yang berwenang menetapkan penambahan persyaratan, ya seperti itu. Dan insya Allah semuanya diulas berdasarkan perpres dan peraturan yang berlaku. Dan Bapak Ibu, video ini saya mengizinkan menyampaikan disclaimer bahwa ini adalah uh, video saya sendiri, tidak mewakili instansi manapun dan organisasi manapun. Dan apabila Bapak Ibu berbeda dengan apa yang saya sampaikan, silahkan berkonsultasi pada instansi yang berwenang menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa, yaitu LKPP. Ya, saya menyampaikan berdasarkan kompetensi saya selaku fungsional pengelola pengadaan Alimadiyah. Oke, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi tidak mewakili siapapun. Berbeda itu biasa. Insya Allah yang saya sampaikan adalah yang saya pertanggungjawabkan secara kompetensi, Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Yang izinkan saya memperkenalkan sekilas, ini adalah saya, pengelola pengadaan barang saya Alimadiyah, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12. Salah satunya adalah Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, Bapak Ibu. Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Saya mengingatkan para pejabat fungsional yang belum menjadi anggota IFPI sesuai dengan Permenpan RB 29 dan juga dengan Perlem LKPP tentang SDM pengadaan, bahwa seluruh pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesinya, yaitu Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Dan saya juga penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probity Advisor LKPP, dan Pokja Tender Internasional. Ini adalah beberapa buku dan ini bisa Anda miliki Bapak Ibu. Insya Allah ini sangat bermanfaat buat Anda semuanya ya, terkait dengan kumpulan template ini ya. Buku ini membahas file-file kerja mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan swakelola. Dan insya Allah dalam waktu dekat, beberapa bulan ini, insya Allah saya akan mengeluarkan buku terbaru saya yang terkait dengan pengadaan barang jasa. Hanya saja ini ditujukan khusus untuk pelaku usaha, Bapak Ibu ya. Pelaku usaha, ditunggu saja nanti para pelaku usaha ada bukunya pengadaan barang jasa sendiri, Bapak Ibu. Oke. Ini adalah channel YouTube saya, Bapak Ibu, yang bisa Anda manfaatkan sebagai portal ilmu pengetahuan digital. Dan insya Allah ini permanen Bapak Ibu, akun ini bisa Anda manfaatkan pengetahuan-pengetahuannya. Nah, apabila ada video-video yang lama Bapak Ibu, saya tidak hapus ya. Video-video yang lama yang peraturan sudah tidak relevan dengan peraturannya, tidak apa-apa Bapak Ibu ya, karena ini adalah jejak digital. Jejak digital tentunya tertulis kan tanggal uploadnya tanggal berapa. Ya, tentunya kalau sudah ada konten yang sudah tertutupi atau tercabut oleh suatu peraturan Bapak Ibu ya, ya tidak berlaku dengan suatu peraturan, ya otomatis abaikan saja Bapak Ibu ya, abaikan saja. Ya contohnya kalau video saya tentang tender cepat, ya abaikan saja sekarang ini Bapak Ibu ya, karena Perpres 12 sudah mengatur kebijakan lain mengenai tender cepat. Ya, seperti itu. Oke. Ya, saya juga penulis buku-buku pelatihan, modul-modul pelatihan kompetensi perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia Bapak Ibu ya, level 4 dan level 3 Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat kompetensi Alimadiyah yang saya miliki Bapak Ibu. Dan ini adalah fasilitator kehormatan. Oke, itu adalah sekilas perkenalan. Oke. Nah, sekarang kita ke uh, materinya ini Bapak Ibu. Ulasan ini, siapa sih yang berwenang menetapkan persyaratan penyedia dan penambahan persyaratan Bapak Ibu.
Nah, dasar hukum ulasan ini tentunya adalah dua peraturan ini Bapak Ibu ya, Perpres 16 2018 Jungto Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan Perlem 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ya, ini adalah dua dasar hukumnya. Kemudian mengapa materi ini diulas Bapak Ibu? Karena sebagian pelaku pengadaan ya di instansi itu sejujurnya menurut saya Bapak Ibu ya belum sepenuhnya memahami pihak yang mempunyai tugas menetapkan persyaratan penyedia dalam pemilihan penyedia, menetapkan Bapak Ibu. Nah, kemudian latar belakang materi berikutnya adalah kita perlu menyamakan persepsi nih tentang perbedaan dalam ketentuan hukum terkait dengan pihak yang menyusun, pihak yang mengusulkan, dan pihak yang menetapkan. Kalau Anda lihat peraturan-peraturan hukum ya, khususnya peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa, itu saya dari sisi pelaku itu saya membaginya dari tiga, yaitu pihak yang menyusun, pihak yang mengusulkan, dan pihak yang menetapkan. Sekali lagi, yang menyusun, yang mengusulkan, yang menetapkan, Bapak Ibu. Nah, perbedaannya di mana? Pihak yang mengusulkan itu biasanya menggunakan kata kunci seperti usul atau dibantu. Nah, itu adalah pihak yang mengusulkan. Jadi kalau ada pasal-pasal atau lampiran ketentuan paragraf-paragraf yang ada kata-kata usul, dibantu, itu adalah pihak yang mengusulkan. Kemudian bagian kedua adalah pihak yang menyusun. Nah, biasanya menggunakan kata kunci menyusun atau disusun. Ya, ada kata kunci, ada kata menyusun bla 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 atau disusun bla bla bla, itu adalah pihak yang menyusun. Kemudian tiga adalah yang terakhir ini Bapak Ibu, pihak yang menetapkan. Menetapkan. Biasanya itu kata kuncinya adalah menetapkan, langsung tegas ya, menetapkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu pembagian tiga karakteristik pelaku atau pihak-pihak dalam suatu peraturan pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu. Ada yang mengusulkan, ada yang menyusun, ada yang menetapkan ya. Dan kekuatan hukumnya secara logika sudah pasti berbeda dong kalau kita umpama menghadapi suatu pemeriksaan hukum misalkan ya, seperti itu. Dalam peraturan perundangan itu ada pihak yang mengusulkan. Yang pasti pihak yang mengusulkan bukan pengambil keputusan. Setuju nggak Bapak Ibu? Pihak yang mengusulkan sudah pasti bukan pengambil keputusan. Pihak yang menyusun juga pasti bukan pengambil keputusan. Benar nggak? Apakah ada yang keberatan dengan kalimat ini Bapak Ibu? Silakan komen ya di kolom komentar ya. Pihak yang menyusun sudah pasti bukan pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusannya adalah pihak yang menetapkan. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, semua orang pihak-pihak tertentu mungkin bisa mengusulkan, pihak-pihak tertentu mungkin bisa menyusunnya. Tapi yang menetapkan itulah yang mengambil keputusan, ya atau tidak. Bapak Ibu. Ini hal yang perlu kita samakan persepsinya dulu dalam membaca suatu peraturan perundang-undangan ya, khususnya peraturan pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Nah, ini jika objek kebijakan hanya diatur mengenai pihak yang menetapkan, maka peraturan tersebut tidak mengatur pihak yang mengusulkan dan menyusun. Ini pemahamannya Bapak Ibu ya. Ini pemahaman atau cara menafsirkan suatu peraturan. Kalau suatu pekerjaan itu peraturan itu hanya menentukan pihak yang menetapkan saja, berarti yang mengusulkan maupun yang menyusun itu nggak diatur, siapapun boleh itu. Yang penting yang menetapkan adalah pihak tersebut. Apapun jenis objek kebijakan akan selalu ada diatur pihak yang menetapkan, akan tetap pihak yang mengusulkan maupun yang menyusun belum tentu akan tetapi ya ini ya. Akan tetapi pihak yang mengusulkan maupun yang menyusun belum tentu diatur. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, yang menetapkan itu mesti ada. Kalau yang di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pengadaan barang dan jasa, setiap kata kerja atau suatu pekerjaan tertentu atau tugas tertentu selalu diatur siapa yang menetapkan. Akan tetapi yang mengusulkan maupun yang menyusun belum tentu itu diatur, Bapak Ibu. Nah, dalam kebijakan persyaratan penyedia, ini saya hubungkan ke persyaratan penyedia ya. Pemerintah hanya mengatur pihak yang menetapkan saja. Ini satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Pemerintah dalam hal ini LKPP hanya mengatur, dalam hal ini Perpres juga ya, mengatur pihak yang menetapkan.
tidak mengatur pihak yang menyusun maupun yang mengusulkan, Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh perbedaan penyusun dan penetap ini ya. Kita lihat Bapak Ibu. Kita ambil contoh satu pekerjaan yang namanya perencanaan pengadaan. Kita lihat di pasal 11 ya, tugas PPK ya, tugas PPK adalah menyusun perencanaan pengadaan. Ini ya, ada kata-kata menyusunnya. Akan tetapi di pasal 9 tugas PA di sini menetapkan perencanaan pengadaan. Artinya pekerjaan perencanaan pengadaan itu diatur, tidak hanya pihak yang menetapkan tapi yang menyusun juga diatur, Bapak Ibu. Di mana yang menyusun bukan PA KPA, tapi yang menyusun adalah pejabat pembuat komitmen sesuai di pasal 11. Ini perpres ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, no debat dari ini ya, itu jelas. Ini adalah perbedaan pihak penyusun yang penetap, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke siapa yang berwenang menetapkan persyaratan penyedia, Bapak Ibu. Kita kembali kesimpulan yang tadi Bapak Ibu, bahwa dalam kebijakan persyaratan penyedia, pemerintah itu hanya mengatur pihak yang menetapkan, tidak mengatur pihak yang menyusun maupun yang mengusul. Itu ya. Oke, kita ke sini. Siapa yang berwenang menetapkan persyaratan penyedia, Bapak Ibu? Ya, kita kembali mengingatkan kembali di sini ya, pihak mengusulkan, pihak yang menyusun, pihak yang menetapkan. Nah, kita lihat dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, yaitu Perpres dalam hal pengadaan barang dan jasa, yaitu Perpresnya. Dalam hal ini ya, kita lihat Perpres 12 2021, ya Perpres 16 2018 junto Perpres 12 tahun 2021 ya, tidak ada sedikit perubahan di sini pasal 13-nya, tapi tidak terkait dengan ininya ya. Yang saya berikan highlight kuning ini, Bapak Ibu. Pokja pemilihan pasal 13 ini, Bapak Ibu. Pokja pemilihan dalam pengadaan barang jasa ya, memiliki tugas ya. Kata tugas dan kewenangan enggak ada ya. Tugas gitu ya. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia ya, kecuali di purchasing dan pengadaan langsung ya. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan ini adalah dua kata kerja, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Melaksanakan kata kerjanya, di mana objeknya ada dua kata kerja, yaitu persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Nah, rinciannya bagaimana? Rinciannya tidak ada di sini Bapak Ibu. Rinciannya tidak ada di sini. Ya, kita lihat di Perpres, tugas Pokja adalah persiapan pemilihan penyedia dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Persiapan pemilihan penyedia dan pelaksanaannya dua-duanya dirinci ke dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan melalui penyedia. Ya, dirinci di sini dua-duanya. Ini kita harus pahami bersama dulu Bapak Ibu ya. Tugas ini sekali lagi di dalam Perpres ditentukan bahwa tugas Pokja adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Rinciannya tidak ada di Perpres, rinciannya di peraturan LKPP 12 tahun 2021. Nah, ini dia rinciannya Bapak Ibu. Rincian persiapan pemilihan oleh Pokja diatur di lampiran 1, 2, 3 itu sama Bapak Ibu. Ini saya cuplik yang lampiran 1 saja. Lampiran 2 dan lampiran 2 pun juga sama, yang pedoman yang konstruksi. Ini lampiran 1 adalah pedoman yang non konstruksi. Kita lihat ini rinciannya. Persiapan pemilihan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dilaksanakan setelah Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menerima permintaan pemilihan penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan pengadaan melalui penyediaan disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKWBJ atau langsung kepada pejabat pengadaan kalau pengadaan langsung. Nah, Pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui penyedia meliputi. Nah, ini dia yang disebut dengan rincian persiapan pemilihan yang tadi diatur di Perpres, melaksanakan persiapan pemilihan penyedia. Rinciannya di sini, Pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia meliputi, kita lihat, huruf A review DPP, huruf B penetapan metode pemilihan penyedia, C penetapan metode kualifikasi, D penetapan persyaratan penyedia, E penetapan metode evaluasi penawaran, F penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, G penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan,
Dan H. Penyusunan dokumen pemilihan. Dan terakhirnya adalah penetapan dokumen pemilihan, Bapak Ibu. Ya, ini yang saya berikan highlight kuning inilah yang ingin kita bahas, yaitu penetapan persyaratan penyedia. No debat, Bapak Ibu. Ya, jadi sudah jelas secara hukum peraturan perundang-undangan yang berwenang menetapkan persyaratan penyedia adalah Pokja pemilihan. Nah, tentunya kita sudah memahami kalau seseorang pelaku dalam satu pekerjaan yang diatur di peraturan perundang-undangan diberikan tugas menetapkan, berarti dia bertanggung jawab, Bapak Ibu, atas segala hal yang dia lakukan, termasuk apabila ada suatu masalah hukum, Bapak Ibu. Misalkan diperiksa, Bapak Ibu ya, diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tentunya yang bertanggung jawab utama siapa? Adalah pihak yang menetapkan, benar tidak Bapak Ibu? Yang bertanggung jawab utama, yang penanggung jawab utamanya, Bapak Ibu. Ya. Kalau yang diperiksa mungkin bisa banyak, Bapak Ibu, tapi penanggung jawab utamanya siapa kira-kira? Tentunya adalah pihak yang diberikan tugas menetapkan pekerjaan tersebut. Dalam hal ini kita ngomong persyaratan penyedia, penetapan persyaratan penyedia dilakukan oleh Pokja pemilihan, Bapak Ibu. Ya, pada saat di BAP pun ya beberapa waktu lalu ini saya sampaikan sudah di pemeriksaan Bapak Ibu ya, lampiran ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat penetapan persyaratan penyedia merupakan bagian dari rincian persiapan pemilihan yang tertuang pada Perpres tadi, pasal 13. Pasal 13 membahas tugas dan kewenangan Pokja. Ya, tugas enggak pakai kewenangan ya, tugas saja. Tugas Pokja pemilihan yang dirinci pada peraturan LKWP 12 tahun 2021. Clear Bapak Ibu kira-kira maksudnya? Bapak Ibu, penetapan persyaratan penyedia merupakan bagian ya, merupakan bagian dari rincian persiapan pemilihan nanti ya, sudah dibahas, kita bahas tadi Bapak Ibu ya. Oke. Kita lihat ada penjelasannya lagi Bapak Ibu. Selain di lampiran 1, 2 dan 3 tadi, ini saya cuplik yang dari lampiran 1 ini penjelasannya lagi ini Bapak Ibu. Dari rincian persiapan pemilihan ini supaya kita benar-benar memahami secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti silahkan di komen saja Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah murni peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulan saya adalah menyampaikan berdasarkan apa yang sudah berlaku Bapak Ibu. Kita lihat ini saya cuplik dari lampiran 1 di poin lampiran 1 poin 3.4. Kita lihat di bagian penetapan persyaratan tadi nih. Pokja pemilihan. Nah, ini subjeknya menyusun persyaratan kualifikasi penyedia dengan memperhatikan jenis barang, jasa lainnya dan jasa konsultan non konstruksi, nilai pagu anggaran dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha, pengadaan barang, jasa lainnya dan jasa konsultan non konstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dalam menetapkan persyaratan kualifikasi penyedia, Pokja pemilihan, ini sekali lagi nih, dipertegas lagi, Pokja pemilihan, subjeknya adalah Pokja pemilihan, dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam proses pemilihan. Ya, Pokja pemilihan ini, Pokja lagi yang jadi objek. Menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi non konstruksi. Penyediaan persyaratan kualifikasi terjadi dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu ya. Subjeknya semua adalah Pokja pemilihan Bapak Ibu. Ya, di dalam menyusun persyaratan penyedia kita dituntut untuk menyusun persyaratan yang sifatnya harus memastikan pelaku usaha itu mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang-barang atau jasa lainnya atau jasa konsultan non konstruksi, tapi di sisi lain kita juga dilarang untuk menambah ya, kata kuncinya ini, dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. Ya, semuanya itu tertuang di berita acara review ya. Nah, ini kita bagi persyaratan penyedia non konstruksi. Kita lihat, kita bagi dua Bapak Ibu ya.
ada barang jasa lainnya, dan konsultan non konstruksi. Bapak Ibu, kita lihat persyaratan penyedia itu, kalau barang dan jasa lainnya, ya, baik persyaratan kualifikasinya sudah diatur oleh peraturan LKPP, Bapak Ibu. Ya, persyaratan kualifikasinya sudah diatur oleh Perlem 12 ini. Akan tetapi persyaratan teknisnya sesuai kebutuhan. Ini kalau barang dan jasa lainnya. Akan tetapi kalau konsultan non konstruksi, seluruh persyaratan kualifikasi dan teknis sudah diatur oleh peraturan LKPP, termasuk range bobotnya juga sudah diatur oleh peraturan LKPP. Ini harus kita pahami bersama Bapak Ibu, ada persyaratan yang diatur oleh peraturan LKPP, ada persyaratan yang tidak diatur alias sesuai kebutuhan. Nah, ini tertuang di berita acara review. Nah, yang satu-satunya sesuai kebutuhan cuma ini Bapak Ibu ya, barang jasa lainnya yang persyaratan teknis. Barang jasa lainnya persyaratan teknis, yang lainnya sudah diatur oleh peraturan LKPP. Ini yang non konstruksi Bapak Ibu. Sedangkan yang konstruksi, kita lihat yang konstruksi, kita bagi dua, pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi. Kalau pekerjaan Bapak Ibu, kita lihat slide ini, seluruh persyaratan penyedia baik kualifikasi maupun teknis sudah diatur oleh peraturan LKPP. Ini bedanya. Kalau non konstruksi, pada persyaratan teknis barang jasa lainnya itu tidak diatur sesuai kebutuhan. Akan tetapi kalau untuk konstruksi seluruhnya sudah diatur oleh peraturan LKPP, seluruhnya sudah diatur oleh peraturan LKPP sampai detail, Bapak Ibu. Karena memang mindset kita dalam pengadaan barang jasa sudah mulai dirubah di Perpres 12 ini, Bapak Ibu. Kunci sukses pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya Anda tahu di mana, Bapak Ibu? Kunci suksesnya adalah di perencanaan pengadaan dan di pengendalian kontraknya. Proses pemilihan penyedia dibuat seperti mesin saja Bapak Ibu, by system, seperti mesin saja. Dan ini mulai pelan-pelan menuju ke situ, di mana peraturan LKPP mengatur hal-hal yang tertentu. Dan untuk konstruksi Bapak Ibu, karena pekerjaan adalah standar, kuncinya adalah di spesifikasi teknisnya. Bagaimana kemampuan seorang PPK menyusun spesifikasi teknis dan menetapkan spesifikasi teknisnya untuk menuju standar bangunan yang bagus, gitu ya. Sementara proses pemilihannya diberlakukan seperti mesin. Proses pemilihan penyedia diberlakukan seperti mesin, Bapak Ibu. Ya, toh nanti juga proses pengendalian kontraknya juga berlaku, ada surat peringatan 1, 2 dan 3 dan seterusnya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dan lihat, diatur semuanya oleh peraturan LKPP, Bapak Ibu, kalau yang konstruksi. Nah, kita lihat cara berpikirnya ini ya. Persyaratan penyedia yang sudah diatur oleh peraturan LKPP sebaiknya jangan dimodifikasi, Bapak Ibu. Jangan dimodifikasi, ya, karena akan berpotensi dianggap melawan peraturan LKPP pada saat kita dilakukan pemeriksaan hukum, Bapak Ibu. Dan sudah pasti dikejar dasar hukum dan urgensinya. Dua hal ini itu mesti ditanyakan Bapak Ibu. Ya, dasar hukumnya apa, urgensinya apa. Kira-kira siap dengan jawabannya Bapak Ibu kalau Anda memodifikasi persyaratan penyedia yang sudah diatur oleh peraturan LKPP, kira-kira. Nah, saat pemeriksaan APH, dan pasti tidak mudah Bapak Ibu menjalaninya ini, Bapak Ibu. Anda ditanya dasar hukum, urgensinya, akan banyak hal-hal yang bersifat subjektif yang mungkin terpaksa Anda jawab, dan itu akan dikejar terus-menerus Bapak Ibu. Berbeda kalau jawaban Anda adalah berdasarkan peraturan LKPP. Sekali lagi, berbeda kalau jawaban Anda adalah berdasarkan peraturan LKPP, lampiran sekian, halaman sekian, dan seperti itu. Bapak Ibu, itu akan jauh lebih mudah menjawabnya apabila kita diperiksa. Ini sekali lagi kita melihatnya dari sisi mitigasi risikonya Bapak Ibu ya, proses pengadaan barang dan jasa. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, sebenarnya kunci sukses pengadaan itu adalah di perencanaan pengadaan dan di pengendalian kontraknya. Proses pemilihan penyedia diberlakukan seperti mesin saja, Bapak Ibu. Itu saran saya. Sekali lagi, Anda tidak setuju, tidak masalah, ya. Persyaratan penyedia yang sudah diatur oleh peraturan LKPP, ya. Ini saya pertegas lagi ya, sudah diatur oleh peraturan LKPP.
yang secara ketentuan peraturan di Indonesia, LKPP merupakan satu-satunya lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah ya, yang sudah diatur, merupakan produk hukum negara yang khususnya terkait pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuat kebijakan pengadaan barang jasa di Indonesia, maka sebaiknya diterima tanpa modifikasi. LKPP menetapkan ketentuan persyaratan penyedia sudah banyak melalui proses yang panjang Bapak Ibu, dan proses mendengar dari berbagai macam pihak, dan sudah menjadi produk hukum melalui yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham Bapak Ibu, dan masuk ke dalam lembaran negara. Maka akan jauh lebih mudah bahwa kita mengikuti aja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena kita masih percaya bahwa negara kita adalah negara hukum ya, sesuai UUD 45 pasal 1. Indonesia adalah negara hukum. Kita masih percaya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, persyaratan penyedia yang diatur oleh peraturan LKPP merupakan produk hukum negara, dikeluarkan instansi yang berwenang yang membuat kebijakan pengadaan di Indonesia, maka sebaiknya diterima tanpa modifikasi Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi karakteristik persyaratan penyedia itu seperti bagaimana Bapak Ibu. Setelah saya analisis Bapak Ibu ya, yang namanya persyaratan penyedia itu ada dua macam, saya bagi menjadi dua macam dalam slide ini, yaitu persyaratan penyedia yang diatur oleh peraturan LKPP dan persyaratan penyedia yang tidak diatur dan disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kita lihat persyaratan penyedia yang diatur oleh peraturan LKPP itu ada dua lagi kita klasifikasikan, yaitu yang memerlukan deskripsi tambahan dan yang tidak memerlukan deskripsi tambahan. Yang memerlukan deskripsi tambahan tentunya seperti contohnya persyaratan perizinan usaha ya. Perizinan usahanya dokumennya apa, misalkan NIB misalkan. Terus di dalam dokumen pemilihan kita kan suruh mengisi KBLI. Nah, itu. Jadi persyaratan penyedia yang diatur peraturan LKPP ada yang memerlukan deskripsi tambahan, yaitu isian-isian yang terdapat dalam lembar data pemilihan atau lembar kriteria evaluasi atau lembar data kualifikasi. Isian-isian itulah yang memerlukan deskripsi tambahan Bapak Ibu. Akan tetapi ada peraturan LKPP yang tidak memerlukan deskripsi tambahan. Contohnya misalkan persyaratan tentang KSWP misalkan begitu. Ini kita buka langsung misalkan kita buka langsung ya yang konstruksi lah ya. Kita buka langsung ya Bapak Ibu ya. Tentunya Anda sudah sangat memahami hal ini. Kita lihat ada persyaratan yang sudah given ya, seperti ini ya. Persyaratan benar-benar memiliki perizinan berusaha ya, misalkan ya, kemudian SBU ya, kemudian ada yang given seperti ini ya, tidak memerlukan isian. Jadi ada persyaratan yang memerlukan isian seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, ini ya yang memerlukan deskripsi tambahan, ada yang tidak perlu, yang tidak ada isiannya. Yang ada kuning-kuningnya ini berarti perlu kita isi ya. Ini tidak perlu lagi seperti SKP seperti itu. Ini tidak memerlukan deskripsi tambahan. Sudah pasti harus bisa kemampuan paket untuk yang pekerjaan yang kecil seperti itu ya. Kemudian di bagian kedua ada persyaratan yang memang tidak diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini saya membaginya dua Bapak Ibu. Kalau yang non konstruksi itu yang sesuai kebutuhan. Tapi sekali lagi itu hanya khusus yang barang dan jasa lainnya saja Bapak Ibu, yang tidak diatur. Nah, kemudian yang disesuaikan kebutuhan lagi adalah pekerjaan konstruksi. Di dalam peraturan LKPP ini dibuka peluang persyaratan tambahan atau penambahan persyaratan. Bapak Ibu kalau nyari kata persyaratan tambahan nggak nemu di Perlem 12, tapi kata kuncinya adalah penambahan persyaratan Bapak Ibu ya, penambahan persyaratan. Nah, ini dia, sampai dibuat klausul khusus tentang penambahan persyaratan. Nah, tapi hanya di pekerjaan konstruksi. Di dalam pedoman hanya ada di pekerjaan konstruksi ya, jangan salah paham, tidak di tempat yang lain. Ketentuan ini hanya ada di pekerjaan konstruksi saja. Nah, kita lihat Bapak Ibu, persyaratan tambahan.
Bapak Ibu, persyaratan penyedia itu ada dua, yaitu persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis, Bapak Ibu. Persyaratan kualifikasi itu dituangkan ke dalam dokumen pemilihan. Ini kita brainstorming ya bagi Bapak Ibu yang tentunya kalau sudah tahu pasti sudah tahu, tapi kita anggap aja kita sharing aja Bapak Ibu. Mengingatkan kembali, jangan lupa bahwa persyaratan kualifikasi itu ditaruhnya di dokumen pemilihan, bukan di dokumen spesifikasi teknis. Bukan di dokumen spesifikasi teknis, tapi di dokumen pemilihan. Ditaruh di mana? Di lembar data kualifikasi. Ya, lembar data kualifikasi atau LDK. Ya. Sedangkan persyaratan teknis juga ditaruh di dokumen pemilihan, persyaratan teknis. Ya, ditaruh di dokumen pemilihan, bukan di dokumen spesifikasi teknis. Tapi di dokumen pemilihan. Ditaruh di mana? Di lembar data pemilihan dan lembar kriteria evaluasi. Ya, di lembar data LDP dan LKE. Kalau yang konstruksi tidak yang pekerjaan konstruksi langsung jadi satu di LDP. Tapi ya kalau yang non konstruksi dipisah. LDP itu adalah poin-poin persyaratan teknisnya, rinciannya diatur di LKE. Persyaratan teknis poin-poinnya diatur di LDP di klausul nomor 15 dan 27 kalau tidak salah ya. Kita buka Bapak Ibu yang non konstruksi, yang barang ya, misalkan ya. Kita lihat yang barang. Nah, gitu ya LDP. Kita lihat ini LDP Bapak Ibu. Persyaratan teknis poin-poinnya dituangkan di sini soal 15.1D, 15.21C, juga di poin 275D ini sama Bapak Ibu, tapi rinciannya dituangkan di bab 6-nya. Ya, rinciannya dituangkan di sini. Jadi ini mestinya isinya sama dengan yang tadi di poin 15 dan 27 tadi. Karena ini merinci Bapak Ibu. Jadi lembar kriteria evaluasi Bapak Ibu. Oke. Kita pertegas di sini. Ya. Jadi kita mengingatkan kembali bahwa persyaratan penyedia itu ujungnya ditaruh di sini Bapak Ibu, dokumen pemilihan. Dan dokumen pemilihan itu siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, persyaratan penyedia dituangkan di dokumen pemilihan yang merupakan produk Pokja pemilihan Bapak Ibu. Tugas Pokja pemilihan di dalam persiapan pemilihan tadi adalah menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan. Menyusun sekaligus menetapkan dokumen pemilihan. Bukan pihak lain, bukan PPK, bukan PAKPA. Pokja pemilihan yang menyusun dan sekaligus menetapkan dokumen pemilihan yang salah satunya berisi persyaratan penyedia yang dituangkan di dokumen pemilihan. Ini kita mengingatkan lagi supaya kita tidak lupa bahwa persyaratan itu tempatnya di sini loh. Persyaratan itu bukan di spesifikasi loh, di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Persyaratan penyedia Bapak Ibu, ya. Ini mengingatkan kembali Bapak Ibu. Slide ini khususnya juga untuk pelaku usaha. Ada dokumen kualifikasi, ada dokumen penawaran teknis, ada penawaran harga. Dokumen kualifikasi nantinya yang kita setting di SPSE nanti oleh pelaku usaha akan diisi pada data isian kualifikasi pada SPSE. Entah itu data isian maupun yang upload. Yang penting adalah pada fitur data isian kualifikasi pada SPSE. Ini kalau data kualifikasi. Nah, dokumen penawaran teknis yang kita setting di SPSE nantinya akan oleh pelaku usaha ya akan diupload melalui Apendo SPSE. Ya, ini berbeda ya. Kualifikasi melalui data isian kualifikasi, dokumen penawaran teknis melalui Apendo SPSE. Nah, sedangkan penawaran harga langsung diisi melalui SPSE. Ini ya, Bapak Ibu. Seperti ini. Kita mengingatkan lagi. Nah, siapa yang berwenang menetapkan persyaratan penyedia? Kita mengingatkan lagi ya. Persyaratan penyedia, Bapak Ibu, dapat diusulkan oleh PPK. Dapat diusulkan oleh PPK. Karena bagaimanapun juga PPK itu jauh lebih memahami ruang lingkup pekerjaan. Di mana tugasnya dia menetapkan spesifikasi yang nanti akan menjadi objek pekerjaan, menjadi ruang lingkup pekerjaan dalam berkontrak nantinya, Bapak Ibu, ya PPK. Dan tentunya dapat dibantu oleh tim ahli adalah tenaga ahli dan juga dibantu oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan. Jangan lupa Bapak Ibu, pejabat fungsional juga sebenarnya adalah tenaga ahli karena dia
jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Mereka adalah ahli pengadaan. Para Jafung sudah pasti dibekali oleh sertifikat kompetensi. Sudah pasti Bapak Ibu, para Jafung yang apalagi yang sudah yang lama ya Bapak Ibu ya, yang bukan melalui jalur perpindahan jabatan yang sekarang. Sudah pasti dia memegang sertifikat kompetensi ahli pengadaan. Kompetensi ahli pengadaan, maka dia disebut sebagai tenaga ahli juga Bapak Ibu. Ini sengaja saya pisahkan supaya Anda juga tidak membedakan Bapak Ibu ya. Jafung ini juga sebenarnya tim ahli tenaga ahli. Bisa, dan persyaratan penyedia itu juga bisa dari inisiatif Pokja Pemilihan, khususnya ini barang dan jasa lainnya, ini persyaratan teknis tuh. Pokja Pemilihan, pejabat Pokja Pemilihan bisa berinisiatif mengusulkan persyaratan, karena juga yang dia sendiri yang menetapkan nanti Bapak Ibu sebagai yang empunya pekerjaan, yang penanggung jawab utama Bapak Ibu. Nah, dari manapun ya yang mengusulkan tadi Bapak Ibu, yang mengusulkan, yang menyusun ya, dari manapun, dari PPK, dari tim ahli, tenaga ahli, dari Jafung, dari Pokja sendiri gitu ya, semuanya harus dituangkan dalam berita acara review. Yang seperti ini contohnya Bapak Ibu. Dan ini ada di di YouTube saya Bapak Ibu sudah ada ini. Ini saya contohkan yang barang misalkan ya, persyaratan. Ini berita acara review ini ada dua bagian Bapak Ibu. Bagian yang pertama adalah review DPP, mereview DPP Bapak Ibu termasuk spesifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu bagian yang kedua adalah kertas kerja persiapan pemilihan. Nah, ini bagian kedua adalah kertas kerja persiapan pemilihan yang merupakan tahapan persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Nah, di sini di bagian ke-1, bagian terakhir, bagian ke-1 huruf H ini, dalam format ini saya tuangkan poin masukan atau usulan PPK terkait persyaratan penyedia. Masukan atau usulan PPK terkait persyaratan penyedia, baik entah itu persyaratan kualifikasi atau persyaratan teknis. Yang penting diusulkan. Nah, disilah PPK mengusulkan Bapak Ibu. Ya. Usulannya di sini. Silahkan diusulkan PPK di sini Bapak Ibu, ya. Silahkan diusulkan. Tuangkan alasannya. Akan tetapi tetaplah Pokja Pemilihan yang mengambil keputusan setuju atau tidak setuju. Nah, ini ya, saya ulangi lagi bagian ini Bapak Ibu, ini bagian yang penting Bapak Ibu. PPK tentunya bisa mengusulkan seperti yang tadi disampaikan di slide tadi ya Bapak Ibu ya. Bisa diusulkan oleh PPK. Dituangkan di berita acara review ini. Ya, apapun ini, dan ini bisa dilakukan berulang-ulang BA review ini. Manakala misalkan setelah unwishing pemberian penjelasan ada addendum dan lain sebagainya, bisa dilakukan lagi berita acara berikutnya seperti itu. Tapi ada alasannya dan keputusannya tetap di Pokja. Ya, seperti itu. Nah, bagian-bagian yang tidak setuju sudah selesai di sini. Di bagian huruf H ini. Tapi bagian yang disetujui oleh Pokja Pemilihan, ya sekali lagi, bagian yang disetujui oleh Pokja Pemilihan, ya, dituangkan di bagian yang bawah, ya, penetapan ini penetapan persyaratan kualifikasi, kemudian penetapan penetapan persyaratan penyedia, ya. Bagian-bagian yang disetujui oleh Pokja Pemilihan dituangkan di sini Bapak Ibu. Penetapan. Inilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang diperiksa oleh aparat penegak hukum, oleh penyidik, ya, ini Anda bisa tunjukkan Bapak Ibu. Ya, apa dasar hukum Anda? Apa dasar Anda menetapkan persyaratan penyedia? Oh, penetapan persyaratan penyedia kami tuangkan dalam dokumen pemilihan, Pak. Dokumen pemilihan kami susun berdasarkan review persiapan pemilihan. Salah satunya bagian ke-1 adalah review DPP, bagian kedua adalah kertas kerja. Semuanya terberita acarakan di sini, Pak. Tanda tangan bersama PPK Pokja Pemilihan. Cakep Bapak Ibu, jejak auditnya juga enak Bapak Ibu ya. Sesuai dengan ketentuan. Karena apa? Sekali lagi tadi kita lihat Bapak Ibu dari pasal 13 persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan. Persiapan pemilihan salah satu agendanya adalah review DPP dan penetapan-penetapan tadi yang dilakukan oleh Pokja dituangkan dalam berita acara ini, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan ketentuannya. Apa dasar Anda melakukan ini? Jawab aja. Sesuai dengan dasar hukumnya adalah Perpres 16 tahun 2018, Jungto Perpres 12 tahun 2021, pasal 13 tadi. Diturunkan lagi peraturan LKPP di lampiran 1 untuk kalau misalkan Anda
sedang diperiksa terkait dengan yang non konstruksi. Kalau yang Anda terkait dengan konstruksi, sampaikan ke lampiran 2, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu cara menjelaskannya, Bapak Ibu. Ya, ini sekali lagi ini adalah langkah mitigasi, Bapak Ibu. Sepanjang yang saya tahu, kalau pertanyaan aparat penegak hukum, kalau jawabannya adalah peraturan perundang-undangan, maka kecenderungan pertanyaan lanjutannya sudah berhenti, Bapak Ibu. Berhenti. Tidak, pertanyaan lanjutannya sudah berhenti karena sudah dijawab dengan peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu, karena mereka menjunjung tinggi hukum bagaimanapun juga. Tapi kalau jawaban Anda adalah opini Anda sendiri atau suatu modifikasi, Bapak Ibu, maka bersiap-siaplah untuk pertanyaan lanjutannya yang sudah pasti, karena jawaban Anda bukan produk hukum yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia, Bapak Ibu. Ya, bukan produk hukum seperti peraturan LKPP. Tapi kalau jawaban Anda adalah Perpres, peraturan LKPP, turun-turunannya lagi, maka kecenderungan insya Allah pertanyaan lanjutannya sudah cenderung berhenti karena sudah dijawab dengan peraturan. Tapi kalau opini Anda yang jawaban adalah opini, maka ya bersiap-siap dengan pertanyaan lanjutannya. Oke, seperti itu. Oke, jadi keputusan terakhir pada pokja pemilihan yang ditetapkan dalam berita acara review tadi ini, Bapak Ibu, ya. Penetapan ini. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kalau di BAP ini benar-benar dicatat ini penetapan persyaratan penyedia. Ini dasarnya apa ya? Sesuai perlem tadi, Bapak Ibu, penetapan, Bapak Ibu. Bagaimanapun kalau sudah kata kerjanya penetapan, itu sudah pasti penafsiran kita adalah dia yang bertanggung jawab, penanggung jawab utama, Bapak Ibu. Karena penetapan. Saya ulangi nih, Bapak Ibu. Oke? Ya. Siapa yang berwenang? Jadi kata kerja penetapan persyaratan penyedia berada pada lingkup persiapan pemilihan. Ya, kita mengingatkan kembali, penetapan persyaratan penyedia maksudnya di persiapan pemilihan loh ya, bukan di persiapan pengadaan. Kita lihat peraturan LKPP, jadi persiapan pengadaan Anda tidak akan menemukan terkait dengan persyaratan penyedia, Bapak Ibu, di peraturan LKPP. Ada di situ terkait dengan persyaratan. Ya, misalkan kita lampiran 1, misalkan ya, kita lampiran 1, kita lihat Bapak Ibu, ada persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK di sini, kegiatan persiapan pengadaan, Bapak Ibu. Nah, ini dia persiapan pengadaan, Bapak Ibu. Ini ya, persiapan pengadaan. Nah, ini dia, Bapak Ibu, persiapan pengadaan yang dilakukan oleh nah, ini dia tahapan-tahapannya. Anda tidak akan menemukan yang namanya persyaratan penyedia di sini, Bapak Ibu. Tidak akan menemukan. Ya. Ini dia persiapan pengadaan, ada di Romawi 2, persiapan pengadaan, Bapak Ibu. Isinya adalah apa? Review, penetapan spektek, KAK, penyusunan dan penetapan HPS, penyusunan dan penetapan rancangan kontrak, penetapan spektek atau KAK, dan penetapan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, garansi dan atau penyesuaian harga, Bapak Ibu. Tidak ada di sini persiapan pengadaan membahas persyaratan penyedia. Ini saya tegaskan, Bapak Ibu. Tidak ada membahas di dalam persiapan pengadaan ini membahas tentang persyaratan penyedia. Ada 5 ini ruang lingkup yang diatur dari peraturan LKPP. Ya, semoga tidak menjadi perdebatan lagi ya. Peraturan perundang-undangan sudah jelas di Romawi 2, Bapak Ibu. Barulah di Romawi 3 persiapan pemilihan, Bapak Ibu, yang mengatur tentang persyaratan penyedia. Oke. Secara hukum, pihak yang menetapkan bertanggung jawab atas apapun yang ditetapkan dan menjadi produk hukum. Sehingga apabila terdapat kasus pengadaan barang jasa yang terkait persyaratan penyedia, maka kemungkinan tersangka utamanya adalah pokja pemilihan. Kalimat ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, Bapak Ibu. Ya. Jadi, pastikan seluruh persyaratan penyedia, khususnya yang sudah diatur oleh peraturan LKPP, itu tidak dimodifikasi atau dirubah. Persyaratan penyedia yang diatur oleh peraturan LKPP namun dimodifikasi pasti sangat berisiko apabila terjadi kasus. Ingatlah,
Pokja pemilihan yang menetapkan dan sekaligus penanggung jawab utama, Bapak Ibu. Ya, itu kita mengingatkan. Oke, itu sudah terjawab ya, siapa yang berwenang menetapkan persyaratan penyedia. Kita bagian kedua, bagaimana dengan penambahan persyaratan ya, kita ini katanya penambahan. Nah, penambahan persyaratan ya, kita samakan persepsi dulu Bapak Ibu. Penambahan persyaratan ketentuannya hanya diatur di pekerjaan konstruksi saja Bapak Ibu. Hanya diatur di pekerjaan konstruksi saja Bapak Ibu. Ya. Istilah persyaratan tambahan hanya dikenal di lampiran 2 terkait dengan pedoman yang konstruksi. Dalam hal ini khusus lagi diatur pada jenis pekerjaan konstruksi saja. Dimungkinkan dari seluruh persyaratan kualifikasi dan teknis. Kalau jasa konsultan itu sudah marwahnya dari dulu jangan nambah-nambahin Bapak Ibu. Ya sudah diikuti, karena jasa konsultan baik yang konstruksi maupun yang non konstruksi itu sejak dari zaman Perpres 16 belum ada MDP yang sekarang, itu sudah diatur semuanya, persyaratan teknis, persyaratan kualifikasi sudah diatur semuanya. Yang kita bisa isi adalah yang isiannya aja, range-nya sesuai dengan range, bobot-bobotnya aja Bapak Ibu. Selebihnya sudah diatur, jangan nambah-nambahi kalau jasa konsultan Bapak Ibu. Jadi peluangnya hanya tinggal ini saja, pekerjaan konstruksi Bapak Ibu. Dimungkinkan dari seluruh persyaratan kualifikasi dan teknis yang sudah diatur oleh peraturan LKPP, Pokja pemilihan ini dapat menetapkan persyaratan tambahan di luar persyaratan yang sudah diatur oleh peraturan LKPP. Ya, dimungkinkan. Ya. Kita lihat dasar hukumnya. Ini saya cuplik dari lampiran 2 ya. Saya cuplik dari lampiran 2. Ini ya, apa adanya dari lampiran 2 halaman 5354 ya. Lampiran 2. Halaman 5354 Bapak Ibu. Tadi kalau di BAP ini bisa dijelaskan jawaban ini. Poin 355. Dalam hal diperlukan terdapat persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis, dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kemudian orang bertanya, ini siapa yang menetapkan? Kan ini kan nggak ada subjeknya ini ya. Ini hanya ngomong kebijakannya saja, kata kerja dan kata sifat, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Subjeknya siapa ini? Kalau mau tahu ini subjeknya siapa Bapak Ibu, kalau membaca ini jangan membaca ininya saja. Ingat, ini adalah poin 355 Bapak Ibu. Dalam membaca peraturan perundang-undangan sudah disetting berurutan ya. Ini 355. Kita lihat yang sebelumnya Bapak Ibu. Ya, 35 dan 34-nya. 35 dan 34-nya Bapak Ibu. Sebelum poin 355, lampiran 2 peraturan LKPP ini menjelaskan 34 dan 35. 3.4 dan 35 ini menjelaskan subjek atau pelakunya. Di mana pelakunya siapa? Pokja pemilihan. Ini Bapak Ibu, ini adalah cara meredaksikan peraturan Bapak Ibu. Di poin 35 dan 34, subjeknya sudah dijelaskan, Pokja pemilihan semuanya ini. Kita lihat. Ya, Pokja pemilihan, menyusun persyaratan kualifikasi dan seterusnya. Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan seterusnya. Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi itu sudah dijelaskan. Di poin 35 juga sama. Pokja pemilihan menetapkan metode evaluasi penang dan seterusnya. Poin 34 dan 35 ini. Sehingga di poin 355 tidak perlu lagi subjeknya karena sudah dijelaskan di poin 34 dan 35. Sekali lagi, poin 355 tidak perlu dijelaskan lagi siapa subjeknya karena sudah dijelaskan di 34 dan 355, yaitu Pokja pemilihan. Anda baca sendiri ya, di poin 34 dan 35 di lampiran 2-nya sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Dan semuanya ini merupakan rincian persiapan pemilihan, rincian persiapan pemilihan yang tadi kita jelaskan di awal tadi. Oleh karena pelaku kegiatan ini adalah Pokja pemilihan, maka persyaratan tambahan pada 355 menjadi tanggung jawab
pokja pemilihan. Ya, penanggung jawab utama penambahan persyaratan adalah pokja pemilihan. Sekali lagi, penanggung jawab penambahan persyaratan adalah pokja pemilihan, Bapak Ibu. Ya, dari lampiran 2 ini terlihat jelas, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, temuan 355 ini subjeknya memang tidak ada karena memang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, induknya 35 dan 34-nya. Oke, yang merupakan rincian persiapan pemilihan. Clear ya? Bapak Ibu, di MDP kalau Anda temui di MDP lampiran 5, Bapak Ibu ya, memang ada tertulis persetujuan pihak tertentu hal misalkan persetujuan dari besar eselon 2 atau dari PAKPA seperti itu, ada aja bunyi-bunyi seperti itu ya Bapak Ibu ya di MDP ya. Hal tersebut abaikan Bapak Ibu. Karena lampiran 2 itu menjadi pedoman konstruksi yang menjadi acuan utamanya. Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya penambahan persyaratan justru tidak memerlukan persetujuan siapapun kalau kita lihat di pedomannya. Walaupun di MDP ada bunyi setelah mendapatkan persetujuan dari bla 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 seperti itu abaikan. Anda bisa cek video YouTube saya terkait dengan perbedaan pedoman dan MDP-nya. Bapak Ibu, yang dipakai adalah batang tubuhnya di pasal 3/12 ini adalah pedomannya apabila terjadi perbedaan dengan MDP-nya. Apabila terjadi perbedaan dengan MDP-nya yang dipakai adalah pedomannya. Dan di pedoman bunyinya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Di pedoman seperti ini, di mana subjeknya sekali lagi adalah pokja pemilihan. Jadi secara hukum pokja pemilihan menanggung risiko atas penambahan persyaratan ini. Pokja pemilihan menanggung risiko atas penambahan persyaratan ini karena pelaku dari poin 355 yang diatur di pedoman ini adalah pokja pemilihan. Ini ya 34 35 pokja pemilihan. Ya, menanggung risikonya. Ya. Jadi sebaiknya sebagai langkah mitigasi penambahan persyaratan ini walaupun Bapak Ibu di pedomannya tidak diatur harus persetujuan dari siapapun, sebaiknya mintalah persetujuan APIP atau PAKPA Bapak Ibu. Mintalah, setidaknya ada stakeholder lain yang juga ikut menyetujui. Anda tidak perang sendirian. Ya. Namun sekali lagi diingat kembali bahwa persyaratan tambahan adalah persyaratan penyedia yang ditambahkan tanpa memodifikasi persyaratan yang sudah diatur oleh peraturan LKPP. Saya mengingatkan kembali, persyaratan tambahan atau penambahan persyaratan adalah persyaratan penyedia yang ditambahkan tanpa memodifikasi persyaratan yang sudah diatur oleh peraturan LKPP, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda memodifikasi berarti Anda bisa ditafsirkan melawan peraturan LKPP itu sendiri. Anda melawan peraturan LKPP karena Anda merubah apa yang sudah diatur peraturan LKPP. Kalau Anda menambahkan persyaratan adalah tambahkan yang tidak diatur oleh peraturan LKPP terkait dengan persyaratan ini, Bapak Ibu. Ya. Persyaratan tambahan seringkali memang berawal dari usulan PPK. Ini memang iya. Saya sampai sekarang belum pernah menemui ya konsultasi penambahan persyaratan itu inisiatifnya dari Pokja, belum pernah Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah pernah, silahkan. Tapi kalau saya belum pernah, ya selalu dari PPK. Dan itu bisa dimaklumi karena PPK ya bagaimanapun jauh lebih tahu ruang lingkup ya pekerjaan konstruksi ya yang memang memahami ruang lingkup. Nah, sekarang prosedurnya bagaimana ini? Ini saya berikan usulan nih prosedurnya. Silahkan PPK mengusulkan, tidak ada masalah ya PPK yang mengusulkan, disampaikan kepada Pokja pemilihan melalui surat, ya bisa scan, bisa ya terserah ya, gunakan SOP terkait hal ini. Dituangkan dalam BA review tadi, disertai alasan dan urgensinya, dituangkan di sini. Nah ini dia, masukkan, tuangkan di sini, Bapak Ibu. Tuangkan di sini. Termasuk kalau misalkan ada adendum gitu ya, ini saya tunjukkan ya. Oke, saya contohkan kalau kita cara review kalau misalkan ada tender ulang atau adendum misalkan seperti ini ya, tuangkan di sini ya. Ini semula menjadi alasan. Nah, ini semula menjadi alasan. Nah, ini ada di YouTube saya yang lain Bapak Ibu ya. Semula menjadi alasan PPK misalkan ya, melakukan seperti itu. Perubahan apapun, mengusulkan apapun, silahkan tuangkan di situ Bapak Ibu. Ya, tuangkan di situ Bapak Ibu. Ya. Oke. Tuangkan dalam berita disertai alasan dan urgensinya.
Dapat ditambahkan tanda tangan persetujuan dari stakeholder seperti APIP, PAKPA, tenaga ahli. Ini sebaiknya, Bapak Ibu, ini walaupun ini saya katakan saya dapat, tapi sebaiknya jangan perang sendirian. Jangan perang sendirian, Bapak Ibu. Justru MDP yang sebenarnya itu secara hukum bisa diabaikan, sebenarnya saran saya pakai saja itu, Bapak Ibu ya, pakai persetujuan dari APIP, misalkan persetujuan dari PAKPA atau tenaga ahli, ya. Ya jangan cuma tenaga ahli, ada pejabat yang berwenang, ada pejabat Bapak Ibu bukan berwenang ya, ada pejabat eselon yang lain di instansi Anda yang juga ikut bertanda tangan. Setidak-tidaknya nanti kalau diperiksa ada kasus umpama Bapak Ibu nauzubillah ya, ada kasus Bapak Ibu yang bertanda tangan itu Bapak Ibu juga ikut diperiksa juga kan, nah gitu. Jangan perang sendirian, gitu ya. Pokja pemilihan mengambil keputusan. Nah ini kalimat kritisnya di sini nih Bapak Ibu. Pokja pemilihan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak persyaratan tambahan tersebut. Menerima atau menolak, seperti ini. Setuju atau tidak setuju, atau menerima atau menolak. Ya, dasarnya tadi sudah kita bahas tadi di slide-slide sebelumnya. Ya. Jika ditolak, maka tender dilanjutkan dengan persyaratan sebelumnya. Jika diterima, maka persyaratan tersebut dituangkan ke dalam dokumen pemilihan. Tergantung penambahan persyaratan, kalau kualifikasi ditaruh di LDK, kalau persyaratan teknis ditaruh di LDP atau LKE. Tergantung penambahan persyaratannya di mana, gitu ya. Penanggung jawab utamanya tetaplah Pokja pemilihan selaku pihak yang menetapkan. Pihak yang menetapkan, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi persyaratan tambahan tadi, kalau dia merupakan persyaratan kualifikasi, dituangkan di peer review, kemudian dituangkan di lembar data kualifikasi. Kalau dia merupakan persyaratan teknis, dituangkan di berita review, kemudian ditaruh di lembar data pemilihan. Ini saya tekankan lagi Bapak Ibu, ujung-ujungnya persyaratan itu dituangkan di sini Bapak Ibu, ya di LDP, di LKE, ya dituangkan di sini persyaratan teknis itu. Kalau tambahan-tambahan di bagian yang sini, mau ditaruh di mana lagi? Ya ini kan nomor 5 nih terakhirnya. Ya, ini biasanya buat nomor baru lagi, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 10 gitu ya. Penambahan persyaratan. Ditaruh di sini yang persyaratan teknis Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kan produk Pokja pemilihan. Maka wajar kalau peraturan LKPP menyampaikan bahwa yang menetapkan adalah Pokja pemilihan, karena ujung-ujungnya ditaruh di sini persyaratan Bapak Ibu. Tidak ditaruh di spesifikasi kan. Persyaratan tambahan taruhnya di sini Bapak Ibu. Oke? Ya, semoga di sini bisa menjadi satu media penyamaan persepsi Bapak Ibu ya. Itu. Lembar data pemilihan. Nah, persyaratan tambahan adalah menambahkan persyaratan yang tidak diatur oleh peraturan LKPP. Menambahkan persyaratan yang tidak diatur oleh peraturan LKPP, bukan memodifikasi yang sudah diatur. Ini mengingatkan kembali Bapak Ibu. Ya. Itu. Misalnya, peraturan LKPP menghapuskan persyaratan kemampuan keuangan, Bapak Ibu. Tapi Anda menambahkan persyaratan kemampuan keuangan berupa meminta rekening koran misalkan. 3 bulan terakhir minimal harus sekian gitu. Berarti Anda itu bukan penambahan persyaratan, tapi Anda melawan perlemnya sendiri, melawan peraturan LKPP, karena perlem 12 ini menghapus kebijakan persyaratan kemampuan keuangan di Perlem 9 2018. Tapi Anda tambahkan, itu Anda melawan namanya, Bapak Ibu. Jadi bukan memodifikasi yang sudah diatur, Bapak Ibu. Jadi Perlem 12 sudah mengatur bahwa persyaratan kemampuan keuangan dihapus. Jadi jangan mengembalikannya lagi gitu, Bapak Ibu. Ya, karena yang mengeluarkan adalah LKPP. Ya. Persyaratan tambahan bukan memodifikasi persyaratan. Oke? Itulah Bapak Ibu sharing kami mengenai persyaratan tambahan. Ya, siapa yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan sudah terjawab Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi ini adalah saya tidak mewakili siapapun, dan pesan untuk kita semua, jadilah pelaku pengadaan bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih, sukses buat Anda, jaga integritas. Integritas tidak bisa dibeli dengan uang. Integritas itu selalu akan dinilai oleh Tuhan yang Maha Kuasa Bapak Ibu, dan rezeki tidak akan lari kemana-mana. Ya, jaga integritas, karena yang terpenting adalah keluarga. Sukses buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.